Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Jumat Agung pada saat ini kita mulai. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, dan memandang salibnya. Bersama-sama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji lagi yang bermurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang hanya karena kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. 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 Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini,
untuk menemukan jawab atas pertanyaan. Apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendaknya? Marilah kita membawa hormat dan keagungan atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait yang pertama dan kedua, Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hartaku, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 sampai dengan bait 3, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama kita menerima anugerah Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya. Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 183, bait yang pertama dan bait yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kawah. Menjulang nyata atas Bukit Kawah, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarkan ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi meredah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cipta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada Bukit Kalvari. Dipersilahkan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, jika pada saat ini bersama-sama kami boleh menghayati, boleh bersama-sama merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Allah yang maha baik, bersama kami akan menghayati akan penderitaan, kematian Tuhan Yesus untuk keselamatan kehidupan kami. Oleh karena itu, di dalam kami bersama-sama akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 13 dilanjutkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang sudah mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepada dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan melimpahkan kepada kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa pemberitaan. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirnya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak
orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan membaca Mazmur 22. Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku,
segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya aku sujud, menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bacaan kedua dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh karena darah Kristus, Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan,
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil terambil dari Injil menurut Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai Yohanes 19 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia berkata pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula ke Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah,
tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Petrus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi berapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika hari itu, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Karena hari itu adalah persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama di dalam kita menghayati Jumat Agung hari ini, menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita merenungkan firman Tuhan dengan judul, satu pertanyaan, mungkinkah Allah telah kalah? Mungkinkah Allah telah kalah?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih di dalam situasi pandemi. Istilah pandemi ini muncul dan menjadi sangat lekat di telinga kita sejak virus COVID-19 mewabah. Pandemi dari bahasa Yunani pan dan demos. Pan itu artinya semua, demos itu artinya orang. Jadi pandemi ini adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang begitu luas, di beberapa benua, bahkan di seluruh dunia. Sejumlah pandemi penyakit pernah terjadi di dunia ini. Seperti cacar, seperti juga tuberkulosis. Nah, salah satu pandemi yang pernah menghancurkan dunia ini, pandemi ini adalah membawa maut yang pada waktu itu kabarnya menewaskan sekitar 75 sampai 200 juta orang, terjadi pada abad ke-14. Kira-kira demikian. Pandemi menjadi sesuatu yang akhirnya menjadikan manusia mengalami banyak sekali krisis terjadi dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan COVID-19, Corona, atau kita baca mahkota, yang itu menjadikan hampir semuanya, semua lini sendi kehidupan di dunia ini menjadi berantakan. Sebuah mahkota adalah simbol kuasa. Mahkota adalah simbol otoritas. Dan tentu saja virus ini juga memiliki kuasa yang sangat besar atas kehidupan manusia. Meskipun virus ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun bagaimana kita bisa memperhatikan bahwa virus ini telah memaksa jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Virus ini juga mengingatkan kita betapa rapuhnya kehidupan manusia. Betapa rapuhnya kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak gereja-gereja di seluruh dunia tidak lagi melaksanakan ibadah secara tatap muka untuk mencegah penyebaran virus atau COVID-19 ini, banyak orang yang kemudian mempertanyakan keberadaan Allah. Di mana Allah pada saat pandemi terjadi? Apakah Allah benar-benar ada? Apakah Allah sedang melakukan karantina mandiri sehingga sulit, bahkan tidak bisa diakses? Dari mana atau dari siapa kita dapat memperoleh penghiburan? Dari siapa kita beroleh pengharapan yang sesungguhnya di dalam situasi yang semacam ini? Atau mungkin lebih ekstrim dengan pertanyaan, mungkinkah Allah kalah, tak berdaya menghadapi hal ini?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan mengamini bahwa manusia Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi, pencipta yang menjadi manusia. Inti pesan Kristiani ini adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib di luar kota Yerusalem. Pertanyaannya segera muncul. Ketika Ia adalah Allah yang berinkarnasi, apa yang dilakukan di atas kayu salib? Dengan pertanyaan ini, saudara-saudara, justru ini menjadi salah satu kunci jawaban. Bahwa Allah tidak berada jauh dari rasa sakit. Allah tidak berada jauh dari penderitaan yang sedang dialami oleh Yesus. Demikian pula tentu krisis yang juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah turut mengalami juga dan dapat dipahami juga, berarti Allah memang tidak meninggalkan Yesus. Karena Allah ada di dalam Yesus dan Yesus adalah Allah pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita ketahui, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Ia berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara-saudara, Tuhan Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan. Minum dari cawan. Ini untuk menggambarkan penderitaan. Ini untuk menggambarkan kematian yang harus Dia tanggung. Di dalam doanya yang dicatat oleh Yohanes, Yesus mengatakan bahwa Ia tidak minta Bapa menyelamatkan dari momen penderitaan yang akan datang. Hal ini juga menguatkan pemahaman bahwa Allah tidak kalah. Justru sebagai anak tunggalnya, Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa melalui ketabahannya untuk menderita, bahkan mati di salib sebagai korban penghapus dosa. Dan ini adalah kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengambil posisi atau tempat manusia berdosa itu, sang hamba Allah yang digambarkan seperti taruk yang tumbuh di tanah kering, dikatakan ia tidak tampan, tidak semarak sehingga orang tidak menaruh perhatian padanya. Ia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, kesakitan dan penderitaan. Tetapi sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang sedang dipikulnya. Penyakit kitalah yang sedang ditanggungnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia telah menggantikan tempat kita. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya.
Ia mengalami semua pengalaman kita yang paling berat. Sehingga penderitaan yang paling dahsyat itu pun dirasakan dan dijalaninya dengan penuh ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa salib mengajak kita menghayati kembali peristiwa masa kini untuk kita menemukan jawaban. Apakah Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka kemudian menguasai dunia ini? Nah, untuk itu teringat ada seorang penulis buku yang berjudul Allah yang turut menderita. Choan Seng Song namanya. Ditulis tahun 2012. Mengatakan demikian. Sejak permulaan iman Kristen harus memperhitungkan kematian Yesus di kayu salib. Sungguh suatu awal yang memberikan tanda-tanda kegagalan. Maut adalah keterputusan kehidupan. Suatu keterputusan yang tidak dapat dibatalkan. Maut menyangkal kehidupan, menaklukkan makna dan menghancurkan hubungan-hubungan yang memungkinkan adanya kehidupan. Maut mengakhiri kemungkinan menjadi manusia dan pribadi, dan kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Ini adalah jalan penuh aib dan salib yang mengerikan. Ia merupakan penyangkalan terhadap nilai-nilai yang dipegang dalam tradisi keagamaan umatnya. Kematiannya bukan sekedar secara pribadi, namun kematian seorang Mesias yang dinanti-nantikan. Sehingga menimbulkan kecewaan yang besar. Ini lebih dari sekedar kehancuran kehidupan secara pribadi. Selanjutnya dikatakan, kematian Yesus disalib secara harafiah merupakan mimpi buruk. Mimpi yang mengerikan, mimpi yang daripadanya seorang bangkit dan dengan susah payah mencoba untuk melupakan. Kematian dan salib merupakan cara Allah di dalam menyapa dunia ini melalui penderitaan. Tuhan Yesus menghayati kesepiannya. Tuhan Yesus menghayati penderitaannya dengan penuh ketaatan kepada Bapa. Kalau sampai saat ini kita masih dilingkupi dengan kecemasan, berbagai macam krisis karena pandemi COVID-19. Ingatlah juga corona, mahkota yang dianyam dari duri dan disematkan pada kepala Tuhan Yesus. Coronavirus bisa menghancurkan dunia. Tetapi yakinlah bahwa corona, kita baca mahkota milik Yesus yang adalah duri, memberikan pengharapan. Pengharapan untuk pulih dari berbagai macam krisis yang sedang kita hadapi. Bahkan lebih dari itu, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib memberikan pengharapan keselamatan yang kekal kepada setiap kita orang percaya. Selamat menghayati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan.
kami undang umat berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas sapaan firman Tuhan di dalam kami mengingat menghayati kembali akan kesengsaraan, kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau berkenan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam menjalankan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami orang percaya. Keselamatan yang kekal Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami melalui kesengsaraan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kami hayati bersama-sama, bahwa mahkota duri yang dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi lambang kuasaan dunia telah menjadi miliknya. Dan Tuhanlah yang berkenan untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan kami orang percaya. Meskipun berbagai macam krisis di dalam kehidupan kami alami, namun kami tetap memperoleh pengharapan yang teguh di dalam karya Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus memandang kepada salib Tuhan yang membawa kedamaian, membawa kerukunan, membawa pemulihan dalam hidup ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami terus memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami dan merasakan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tolonglah ya Tuhan, lawatlah mereka satu persatu, berikan kekuatan dan semangat di dalam kehidupannya. Meskipun saudara-saudara kami harus menderita sakit, namun pengharapan yang teguh tetap dimiliki dalam kehidupannya. Sehingga itu semua boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat di dalam mereka menerima kesembuhan yang dari Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang Maha Baik. Demikian kami juga memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang karena fisiknya semakin lemah, sehingga mereka hanya tertidur saja di tempat tidurnya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka hati yang tabah di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sedang ada di dalam kehidupan. Biarlah
berkat Tuhan senantiasa menguatkan, memberikan semangat dalam kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami tetap tekun dan tetap berpegang pada kuasa Tuhan yang akan memberikan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Keselamatan yang kekal yang diperoleh dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga mau mohon berkat untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan berkenan melawat bangsa ini. Tuhan berkenan memulihkan bangsa ini. Tuhan berkenan memakai para pemimpin bangsa kami untuk memimpin kami sekalian. Memberikan semangat di dalam kami terus mengabdikan kehidupan kami untuk negara yang kami cintai ini. Sehingga persoalan apapun yang sedang dihadapi negara yang kami cintai, Indonesia ini, kami akan dimampukan untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya, dan semuanya kami rasakan sebagai berkat Tuhan untuk kesejahteraan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami serahkan hidup kami seutuhnya di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami di hari-hari yang akan kami lalui. Demikian Tuhan seru doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri ke negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Jemaat menyanyikan kidung jemaat nomor 174 bagian B. 1-3. Tuhan juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Menanggung
pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Mari kita tunduk sejenak, kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kembali kami menghadap kehadap-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena hanya oleh kasih dan anugerah-Mu saja. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini Bapa. Ini bukan karena kekuatan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mengungkapkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang senantiasa menyimpan dan mengumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka dapat melakukan dengan baik dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GKJ Temanggung ini. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang indah yang telah kami terima pada pagi ini. Kiranya menjadikan kekuatan kami, di mana kami harus menapaki hidup di tengah-tengah kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur, dan mampukan kami menjadi garam dan terang seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan perjalanan hidup kami setelah ibadah ini ke dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Sang Putra Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri bersama kita menerima pengudusan dan berkat Tuhan. Marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya ganti yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib. Kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dalam dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.
kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru